Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nindi Widiawati, NIM 0104202089 dari kelas MDC semester 5 untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Fahrana Hikal, STP, MM. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu memahami pengertian dari manajemen sumber daya manusia dan apa itu era digitalisasi. Manajemen sumber daya manusia menurut Filippo adalah personal management is the planning, organizing, directing, and controlling of the procurement, development, compensation, integration, and maintenance of the people for the purpose of contributing to organizational, individual, and social goals. Yang artinya adalah manajemen personel adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Sedangkan menurut pendapat Modi dan No, sumber daya manusia atau Human Resource Management adalah merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Apakah kalian tahu, peningkatan sumber daya manusia menjadi penting dalam peralihan menuju zaman digitalisasi. Pasalnya, era digitalisasi mengakibatkan berubahnya cara berpikir manusia hidup dan berhubungan satu dengan yang lain. Revolusi digital membentuk pendekatan baru terhadap SDM, di mana SDM yang memiliki keahlian khusus dan mendalam, namun memiliki pemahaman yang luas dan kemampuan menyelesaikan masalah terhadap berbagai isu, menjadi salah satu yang dibutuhkan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia di era digitalisasi dan apa aja sih tantangan manajemen sumber daya manusia di era digitalisasi. Di era digitalisasi ini yang dinaungi oleh para generasi milenial. Nah, generasi milenial ini sebenarnya menjadi keuntungan bagi perusahaan jika mampu mengakomodir karakter dan kemampuan mereka. Para milenial juga tergolong idealis dengan pola pikir relasi kerja yang humanis. Generasi yang tumbuh besar dan keleluasan informasi, mereka berkarakter open-minded, menjunjung tinggi kebebasan dan kebenaran. Yang kedua, memberikan peluang untuk membuka perspektif dan mempelajari pengetahuan baru dalam pekerjaannya lewat berbagai metode. Yang ketiga, memberikan ruang bagi produksi gagasan. Yang keempat, membangun budaya kerjasama yang humanis. Dan yang kelima, memberikan peluang peningkatan kapasitas diri. Nah, maka dari itu, para pengelola SDM perusahaan patut menyadari bahwa di era digital saat ini, kekuatan dan tidak bisa diabaikan pengelolaan SDM di perusahaan harus mampu menyelaraskan diri dengan orang-orang yang akan dipekerjakan di perusahaan tersebut, terutama untuk generasi milenial yang ada di era digitalisasi saat ini. Berikutnya yaitu tantangan sumber daya manusia di era digitalisasi. Yang pertama, proses perekrutan karyawan yang bertalenta tinggi. Rekrutmen karyawan merupakan tugas penting yang menjadi tanggung jawab HR. HR tak sekedar mencari pengganti dari karyawan senior, namun tetapi juga memastikan kalau talenta baru yang direkrut memiliki kualifikasi yang sesuai kebutuhan. Kedua, pengelolaan SDM yang dimiliki perusahaan. Bukan hanya mencari pengganti dari karyawan senior, HR juga mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan keberadaan karyawan yang bertalenta tinggi agar tidak pindah ke perusahaan lain. Tantangan yang ketiga yaitu keamanan data perusahaan. Divisi HR menyimpan banyak data penting perusahaan. Salah satu contohnya adalah informasi yang bersifat personal dan idealnya hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Dan yang keempat, peningkatan soft skill. Tugas yang harus dijalankan HR tak hanya berkaitan dengan aktivitas administrasi. HR bukan hanya perlu melengkapi diri dengan hard skill, namun keberadaan soft skill juga sangat penting untuk membantu mereka dalam menjalankan tugas dan perannya. Sekian ilmu yang dapat saya sampaikan, semoga berkah dan menjadi pelajaran baru kepada kita semua mengenai sumber daya manusia di era digitalisasi. Saya Nindi Widiawati, saya ucapkan terima kasih dan saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.